Pak Ustadz, hari ini kita pengen belajar tentang Nabi Ishak. Nabi Ishak ini anaknya Nabi Ibrahim ya Pak Ustadz ya, benar ya? Betul. Hari ini kita pengen belajar tentang jodoh dan keturunan. Apa nih hubungannya Nabi Ishak dengan jodoh dan keturunan Pak Ustadz? Oke. Pertama, Nabi Ishak ini anak dari Nabi Ibrahim dari istri pertama beliau bernama Sarah. Sarah ini kebetulan mandul. Begitu digambarkan dalam Al-Quran. Sementara Nabi Ibrahim pengen sekali punya keturunan. Dan akhirnya Allah Subhanahu wa ta'ala kabulkan setelah beliau banyak berdoa sama Allah. Dikabulkan, uniknya beliau hamil di umur 90 tahun. Ibunya Nabi Ishak. Dan lahirlah Ishak ini. Dan Allah memastikan dalam Al-Quran, Ibrahim dan Sarah akan melihat juga anaknya yang bernama Yakub. Dan semua akan dirobatkan menjadi nabi. Yakub ini nanti namanya dia Israel. Artinya berjalan di malam hari. Ya, karena dia pernah jalan di malam hari. Nah, kurang lebih seperti itu gambaran tentang nama Nabi Ishak itu. Nabi Ishak ini tentu tumbuh besar di atas didikan ayahnya dan ibunya. Dan mereka adalah manusia-manusia yang mulia. Dan Nabi Ishak karena kesolehannya sampai Allah mengaruniakan dia anak Yakub. Yang Allah juga nobatkan jadi nabi. Cucunya pun Yusuf menjadi nabi. Jadi ini memang kena turunan kesolehan. Selain daripada keberkahan doa Nabi Ibrahim kakek mereka, ayahnya Nabi Ishak berarti kakek-kakek dari Yakub, dari Yusuf. Dan juga memang Allah Subhanahu wa ta'ala memilih mereka. Nah seperti itu kurang lebih gambarannya. Nah Nabi Ishak ini hidup di negeri Syam. Tepatnya di Palestina. Ya, negeri Syam itu di zaman dulu itu satu negara tapi sekarang jadi 4 negara. Libanon, Syria, Palestina, Jordania. Ini namanya Syam dulu. Nah, tepatnya Nabi Ishak ini hidup di negeri Syam, di Palestina, dan sampai hari ini kuburan dia masih ada di sana. Ya, masih ada bersamaan dengan lokasi kuburannya Nabi Ibrahim di kota Hebron. Ya. Dan Nabi Ishak ini alaihissalam juga dikaruniai umur yang panjang oleh Allah Subhanahu wa taala dan dia melanjutkan estafet dakwah ayahnya, Nabi Ibrahim. Makanya waktu Nabi Ibrahim mau meninggal, Nabi Ibrahim panggil Ishak untuk bersama dengan anaknya Ismail dari istri yang kedua, namanya istrinya Hajar. Itu juga diangkat jadi nabi tapi tinggal di Mekah. Nabi Ishak ini sama ibunya Sarah tinggal di Palestina. Nah, Nabi Ibrahim alaihissalam memanggil mereka lalu mendudukkan mereka dan mengingatkan agar mereka tetap bertauhid atau menyembah Allah sebelum meninggal. Nabi Ishak pun pada saat mau meninggal sama mengumpulkan Yakub dan anak-anaknya yang lain kemudian juga menasihati yang sama agar betul-betul tauhid kepada Allah ini diwariskan satu sama yang lain. Nah, seperti itu. Apakah Nabi Ishak ini juga mengajarkan pada waktu itu, kayak zaman sekarang itu ada yang namanya ta'aruf? Jadi, kenapa berhubungan dengan masalah jodoh? Karena memang bermula daripada perjodohan antara Ibrahim alaihissalam dengan Sarah, istri pertama. Dan lama mereka menikah, tapi ternyata belum punya keturunan. Karena mereka berdoa terus sama Allah, hanya Allah kasih keturunan itu. Jadi memang ada hubungannya dengan masalah pernikahan itu. Nah, sementara Nabi Ishak melanjutkan estafet pernikahan ini setelah diminta oleh Nabi Ibrahim alaihissalam agar menikah dengan anak saudara beliau yang ada di kota Babilonia. Itulah yang menjadi istrinya Nabi Ishak gitu. Dan begitu seterusnya estafet dilanjutkan.